Dan untuk memperbaharui seperti apa informasi terkait dengan pengerusakan serta penjarahan di Pasar 16 Ilir lalu seperti apa update-nya, kami akan langsung berbincang bersama pengacara dari pedagang Pasar 16 Ilir, ada Pak Edi Siswanto melalui sambungan Zoom. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak Edi. Waalaikumsalam, selamat siang pemirsa Pol TV. Baik, Pak Edi sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pak Edi, kita langsung berbincang Pak, mungkin masyarakat tentunya sudah banyak sekali mengetahui informasi ini viral begitu ya di media sosial, bahkan videonya juga tersebar. Mungkin Anda bisa menjelaskan untuk awal perbincangan kita bagaimana sebenarnya Pak terkait kronologi pengerusakan kios pedagang di Pasar 16 Ilir ini pada awalnya, Pak Edi. Baik, jadi pada awalnya itu kan begini, terjadi silang pendapat ya soal kepemilikan kios di gedung Pasar 16 ini. Nah, para pedagang ini kan, pemilik kios ini kan sebenarnya kan memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik satuan rumah susun. Nah, oleh oleh pengelola dalam PT BCR Bumi Citra Realty dengan Perumda Pasar Jaya, mereka ini kan dinyatakan oleh pihak pengelola ini dan Perumda Pasar Jaya bahwasanya SHN SRS mereka ini sudah tidak berlaku lagi, sudah daluarsa. Baik. Anggapan ya itu seperti itu. Jadi mereka dipaksa untuk keluar dari dalam gedung karena alasannya gedung ini mau direvitalisasi oleh pengelola dengan Perumda Pasar Jaya. Nah, karena mereka meyakini bahwa kepemilikan ini tidak habis, tidak ada daluarsa, karena hak milik itu kan menurut undang-undang tanpa batas waktu. Jadi mereka bertahan, tidak mau keluar. Nah, PT BCR mengultimatum pedagang, pemilik kios keluar. Nah, baik, Pak Edi, saya potong dulu Pak. Pak Edi, saya potong dulu, mohon maaf sebelum terlalu jauh. Saya kembali lagi Pak ke pertanyaan saya awal. Oke, itu nanti kita perbincangkan Pak nanti. Terkait dengan pengerusakan terlebih dahulu Pak, kan ini mungkin Bapak bisa menceritakan awal mula kejadian pengerusakan itu terjadi pada hari apa, jam berapa, dan bagaimana awalnya para pedagang bisa akhirnya mengetahui bahwa terjadi pengerusakan dan penjarahan. Mungkin dari situ dulu Pak Edi. Ya, betul. Jadi kan begini, karena mendekati di hari deadline ini di akhir September, tiba-tiba saja pada malam minggu, ya kan, malam minggu kemarin, sekitar jam 2 dini hari, ya, itu diketahui dari CCTV. Ada segerombolan orang masuk ke dalam gedung dan melakukan perusakan. Jadi plafon-plafon dirusak, diruntuhkan, kemudian beberapa kios dibuka dengan cara paksa pintunya, kemudian barang-barangnya diobrak-abrik, ya kan? Nah, itu diketahui oleh pedagang di pagi harinya ketika pedagang mau berjualan. Ternyata kios mereka sejumlah lebih kurang 44 kios itu dalam keadaan rusak. Baik, 44 kios. Pak Edi, 44 kios itu bisa dijelaskan Pak, itu apa saja Pak barang-barang yang hilang atau dicuri Pak? Ya, ada pedagang di gedung Pasar 16 ini kan pada mayoritas kan berjualan pakaian, sepatu, ya, tas kan gitu ya. Dan ada rokok juga kan gitu, jualan rokok kan gitu kan. Jadi variasi lah seperti itu. Jadi ada sudah diinventarisir Pak Edi, berapa jumlah kerugian yang dialami oleh para pedagang dari kejadian ini? Jumlah kerugian ini sesuai dengan laporan yang sudah dibuat di Polda itu diperkirakan sekitar 2 miliar. Wow. Nah, 2 miliar ini 2 miliar ya, ini masih dalam perkiraan, ya kan? Nah, 2 miliar ini perkiraan ini berdasarkan kehilangan barang dan kerusakan toko kios. Ya. Baik. Nah, sambil nanti realnya itu berapa setelah pedagang berhasil menghitung rincian daripada kerugian mereka. Baik, terkait dengan CCTV yang beredar itu Pak, ya kan wajahnya cukup jelas begitu Pak ya kalau dari media sosial yang kita lihat. Itu kalau dari para pedagang mengatakan ada yang cukup mengenal nggak Pak? Siapa-siapa yang melakukan hal tersebut atau memang tidak mengenal sama sekali Pak Edi? Ada diantaranya itu satu orang yang sudah dapat dipastikan orang itu adalah oknum BCR, PT BCR. Bisa dipastikan itu Pak bahwa itu oknum BCR Pak? Pasti, sudah pasti. Semua pedagang
mengidentifikasi sebagai oknum itu tersebut karena sering berkantor di lantai 4 kan. Jadi mereka paham dengan wajahnya itu, meskipun dia pakai Jelas hoodie. ya Pak ya. Jelas, jelas, jelas. Ya, dan yang Baik, bersangkutan itu sudah dicek pun handphonenya tidak aktif lagi sekarang. Baik, Gitu. Pak Edi, kan kita ketahui kemarin saya juga membaca beritanya bahwa pasca kejadian ini pihak dari Bapak sudah melakukan pelaporan Pak ya ke SPKT ya, Sentra Kepolisian Ya, di Polrestabes atau di Polda. Mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti apa Pak tindak lanjut dari pelaporan tersebut? Jadi laporan yang dibuat ini kan dengan menggunakan pasal 170 KUHP. 170 itu adalah pengerusakan secara bersama-sama. Ya. Kemudian pasal 363 pencurian dengan pemberatan karena dilakukan di malam hari dan oleh orang banyak bersekongkol gitu kan. Nah, tindak lanjut dari laporan tersebut pemirsa, jadi dari kemarin itu tim Inapis dari Polresta Palembang sudah turun melakukan identifikasi olah TKP. Nah, tadi juga dari unit Jatan Ras Polda Sumsel juga sudah melakukan pengecekan terhadap kios-kios yang dilakukan perusakan dan penjarahan. Baik, Ya, sudah dilakukan olah TKP Pak? Sudah. Sudah ya. Sudah. Apa hasilnya Pak Edi? Mungkin bisa diupdate Pak. Jadi olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian tadi seperti apa? Kapan Pak dilakukannya? Ya, jadi mereka melakukan pemeriksaan dengan mendokumentasikan kios yang rusak, ya kan? Kemudian membuatkan itu menjadi laporan peristiwa untuk jadi bahan penyidikan, dan mereka menunggu tadi koordinasi dengan kita menunggu rincian kerugian yang sedang dibuat oleh para pemilik kios. Baik, sudah ada indikasi Pak, mungkin yang terbaru dari pihak kepolisian mengatakan apa begitu Pak hasilnya? Belum. Tapi dari pihak kepolisian sudah kita sampaikan beberapa bukti-bukti awal kan, ya berupa rekaman CCTV, kemudian bukti rekaman pengakuan dari security-nya PT DCR, ya kan, yang mengakui dan memang ada pada malam kejadian itu sudah kita sampaikan. Itu. Atau Bapak sudah mengikuti informasinya, mungkin ada dari beberapa orang yang sudah diperiksa, mungkin dipanggil oleh pihak kepolisian terkait kasus ini, Pak Edi? Kalau pemeriksaan belum, untuk baru pelapor yang diperiksa kemarin di SPKT. Penyidiknya belum, karena masih menunggu unit mana nanti akan dipercayakan oleh DIR mungkin ya, untuk menjadi penyidik dalam perkara ini. Pak Edi, tadi Anda mengatakan, saya kembali ke statement Anda mengatakan bahwa salah satu dari atau pelaku pengerusakan ini memang diidentifikasi jelas di CCTV itu merupakan salah satu oknum PT BCR, begitu ya Pak ya, konfirmasinya? Iya betul. Nah, kalau dari pihak Bapak sudah melaporkan ke pihak kepolisian, apakah ada dari pihak PT BCR ini yang sudah dipanggil oleh pihak kepolisian? Kita belum tahu Pak. Mas, tapi sudah disampaikan Pak ke pihak kepolisian? Sudah. Baik, Pak Edi. Baik. Pak Edi, kan kita kita bicara soal permasalahan awal dari kejadian ini kan tentunya bermula dari polemik antara pedagang dan PT BCR Pak ya. Sebenarnya kalau mungkin bisa diruntut kembali Pak, apa tuntutan dari pedagang Pasar 16 Hilir kepada PT BCR ini Pak? Selain memang tadi Bapak menginginkan adanya sertifikat tadi ya, apa sebenarnya yang diinginkan sebenarnya oleh para pedagang sehingga akhirnya mereka menolak dilakukan relokasi ke bawah jembatan Ampera ini, Pak Edi? Pedagang pemilik kios ini hanya menginginkan begini, mereka ini diakui ya selaku pemilik kios. Jadi diajak duduk bersama oleh Pemda Besar Jaya membicarakan terkait dengan revitalisasi, ya kan, berapa kebutuhan biayanya, ya kan, rembukan musyawarah nanti disepakati berapa pembiayaan revitalisasi ini. Kemudian setelah disepakati pedagang keluar, ya kan, karena misalnya akan menjadi hambatan investasi. Setelah selesai mereka masuk kembali sesuai dengan kepemilikan mereka berupa kios-kios itu, kan ada nomornya, ada lantainya, kan begitu ya, ukuran luasnya. Baik, diskusi sudah dilakukan, hasilnya seperti apa Pak Edi dari hasil diskusi bersama PT BCR? Enggak.
tidak ada. Jadi kan begini, apa mereka ini BCR, Pemerintah Jaya ini meyakini bahwa mereka tidak punya hak lagi. Jadi tidak ada diskusi soal itu. Artinya deadlock ya Jadi Pak ya, pedagang, nggak ada kesepakatan ya. ya bukan nggak ada kesepakatan, memang mereka tidak dianggap lagi oleh BCR dan Pemda Pasar Jaya, ya kan? Sehingga mereka tidak menyediakan ruang itu. Jadi mereka ini BCR dan Pemda Pasar Jaya itu cuma satu pilihannya itu pada para pedagang, silakan keluar gedung ini mau direvitalisasi, kalau mau masuk lagi bayar kan gitu. Baik, dari pihak pemerintah sendiri sudah memediasi Pak, hasilnya seperti apa? Pemerintah ini kan dalam hal ini kan PJ Wali Kota sekarang kita ini ada penjabat ya, karena belum ada Wali Kota definisi. Di awal PJ Wali Kota yang baru ini Pak Ucok ini dilantik waktu itu sudah menjanjikan kepada P3SRS Perhimpunan Pemilikan Penghuni Satu Rumah Susun ini untuk membuat tim terpadu untuk menyelesaikan polemik ini. Tetapi bukan tim terpadu yang dibentuk, ternyata PJ kemudian malah mengatakan beberapa media yang bisa kami rekam itu mengatakan bahwa tidak ada alasan apapun pedagang harus keluar. Gedung mau direvitalisasi. Gitu. Statementnya Bapak dengar langsung Pak di media Pak, statement Pak Ucok. Ada beberapa media yang menulisnya. Dan itu dianggap oleh para pedagang tidak sesuai dengan yang dijanjikan ya Pak? Iya, itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan, ya kan? Baik, dengan adanya statement tersebut dan akhirnya revitalisasi tetap terjadi, sekarang apa yang diinginkan oleh para pedagang? Jadi begini, revitalisasi ini sebenarnya nggak ada yang mereka lakukan. Ya kan, yang dikatakan lantai 3, nggak ada. Hanya mereka ini hanya memasang-masang itu seperti yang ditayangkan oleh Pol TV ya, layar-layar di hadapan gedung. Kalau di dalamnya nggak ada, tidak ada. Jadi, atau memang belum bisa dilakukan karena pedagang masih menghuni tempat tersebut mungkin Pak Edi, jangan-jangan makanya belum ada revitalisasi. Iya, bukan, kan lantai 4 itu kan sudah kosong, itu lantai 4 yang mereka jadikan kantor. Lantai 3 kemarin mereka tutup juga, ya kan, sudah juga dibersihkan. Itu tidak ada yang mereka lakukan, ya kan? Baik. Katanya kan per lantai, katanya kan. Baik, artinya kan sekarang gini Pak Edi, bisa dikatakan deadlock lah ya Pak ya, dari PT BCR dan pemerintah menginginkan agar para pedagang segera mengosongkan begitu dan revitalisasi akan dilakukan. Nah, dari pihak Pak Edi ini mewakili para pedagang ini, kan kita tentunya tidak ingin berlarut-larut begitu ya Pak ya, berharap ada jalan keluar yang terbaik. Nah, sekarang mungkin Pak waktunya, mungkin Bapak bisa menyampaikan mewakili para pedagang sebenarnya apa yang diharapkan oleh para pedagang agar kasus kejadian serupa tidak terulang ya, mengingat bahwa ya kita juga capek begitu Pak, tentunya melihat, berharap juga para pedagang ini dapat jalan keluar yang terbaik, termasuk juga para pembeli yang pelanggan di Pasar 16 juga ingin berbelanja dengan leluasa di sana Pak Edi. Ya, harapan para pedagang ini duduk satu meja antara Perumda Pasar Jaya, pengelola, dan para pemilik kios, ya kan, membicarakan bagaimana rencana revitalisasi atas gedung ini, ya kan? Nah, seperti apa, ya kan? Intinya para pedagang pemilik kios ini tetap meminta pengakuan bahwa mereka ini masih sah selaku pemilik, ya kan? Tidak boleh atas tafsir pendapat pihak yang menyatakan bahwa mereka ini sudah tidak punya hak lagi, itu tidak boleh, ya kan? Kecuali pengadilan memutuskan yang sudah berkekuatan hukum tetap bahwa menurut hakim pengadilan negeri Palembang misalnya sudah berkekuatan tetap, memang SHM mereka ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, kalau itu memang ada, mereka keluar. Begitu, Mas. Baik, Pak Edi. Satu pertanyaan, Pak. Jika seandainya tidak ada, maksudnya harapan dari yang Bapak sampaikan tadi, kembali lagi ya, PT BCR dan pemerintah sudah memutuskan bahwa pedagang memang harus seperti itu dan harus keluar, apa yang akan dilakukan? Tetap akan bertahan seperti ini atau bagaimana? Pedagang akan bertahan. Pedagang akan bertahan, pemilik akan bertahan, mempertahankan haknya. Ya kan? Sampai titik darah penghabisan kalau yang dibuat di dalam banner itu. Karena ini hak, ya kan? Tidak boleh ada kekuatan yang bisa memaksa itu kecuali pengadilan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
Baik, Pak Edi Siswanto, tentunya kita titip salam untuk para pedagang di sana. Kami mengharapkan tentunya yang terbaik ya antara pedagang dan PT BCR beserta juga pemerintah agar semuanya mendapatkan jalan keluar terbaik dan tentunya tidak ada yang dirugikan dalam kejadian ini. Sekali lagi, kami tunggu nanti update kasus pengerusakan dan penjarahan yang ada di Pasar 16 Ilir. Terima kasih Pak Edi Siswanto sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropoli Siang. Semoga sehat selalu.